balik lagi sama aku Nuraini Febriana Putri di channel aku. Kali ini aku pengen ngebahas tentang memilih suatu pasar baru pada industri otomotif. Nah, di sini aku nggak sendiri. Di sini aku ada teman sekelas aku yaitu Firda. Halo. Boleh diperkenalkan dulu Firda? Halo semua, aku Firda Ramaningsi. Kita berdua dari Prodi Administrasi Bisnis Otomotif. Kita mulai aja langsung ya ke segmen Ceris. Oke, kita bisa langsung mulai aja ya. Kan selama kita kuliah ini ada, kita tuh belajar banyak hal tentang segmen pasar. Ya Banyak banget banget di-mention di materi-materi itu tentang segmen pasar. Nah iya sampai kayak kita udah terngiang-ngiang gak Ya sih? kan? Tapi kayak kalau menurut kamu tuh segmen pasar apa sih? Kayak gimana sih? Menurutku tuh ya segmentasi pasar tuh merupakan suatu cara perusahaan buat bantu memahami dan menentukan karakteristik konsumennya. Nah terus tuh itu bisa mengarahkan upaya pemasaran ke usia, lokasi, kebiasaan pembeli, minat tertentu dan lain sebagainya nih. Nah terus tuh ya segmentasi pasar itu buat membantu perusahaan meminimalkan resiko dengan mencari tahu produk mana nih yang paling memungkinkan buat pangsa pasar dan juga cara terbaiknya buat mengirimkan produk tersebut ke pasar. Oh gitu. Jadi segmen pasar tuh kayak gitu ya? Benar-benar kayak gitu. Dan kamu tahu nggak sih manfaat apa aja dari segmentasi pasar ini? Manfaat ya dari segmen pasar. Yang aku tahu tuh manfaat dari segmen pasar itu mulai dari pasar lebih mudah dibedakan, terus pelayanannya lebih baik, strategi pemasarannya juga lebih terarah nggak sih kalau misalkan ada segmen pasar. Terus juga manfaat selanjutnya itu perusahaan dapat menemukan peluang baru gitu, bisa jadi sebagai penentu desain. Dari segi strategi komunikasinya juga pastinya lebih efektif dan dapat melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Kemudian juga dapat menjadi bahan evaluasi target dan rencana bisnis. Kayak gitu sih dah kalau menurut aku. Terus juga kalau misalkan menurut kamu nih, langkah-langkah apa aja sih yang buat dapat meningkatkan pangsa pasar gitu? Kayak pendapatan dan profit. Apa yang perusahaan harus lakukan? Kan sekarang banyak tuh ya perusahaan yang udah ekspansi ke luar negeri gitu. Menurut kamu kayak gimana langkah-langkahnya? Menurutku tuh ya kayaknya tuh ada 2 langkah nih yang bisa dilakuin perusahaan. Yang pertama tuh ya bisa dengan melakukan penilaian terhadap pasar-pasar di luar negeri nih, luar negeri alternatif tapinya ya. Nah terus tuh ya di sini itu harus ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, mulai dari potensi pasar, tingkat persaingan, lingkungan hukum dan politiknya. Lalu yang terakhir tuh ada pengaruh sosiokultural. Kemudian tuh ada langkah keduanya tuh itu mengevaluasi biaya keuntungan dari resiko memasuki masing-masing pasar. Terus tuh faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada dari biaya, keuntungan, dan resiko yang bisa didapat dari luar negeri deh kan. Wah, berarti banyak banget ya yang harus diperhatiin perusahaan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Kalau untuk industri otomotif nih, negara mana sih yang paling mendominasi di Indonesia nih? Kan banyak ya di Indonesia penyuka otomotif. Kira-kira negara mana tuh yang mendominasi banget di Indonesia? Menurutku sih kayaknya dari industri otomotif nih ya, di Indonesia itu didominasi sama negara Jepang. Pasti tahu dong apa aja mereknya dari Jepang. Bener banget ya, di Indonesia tuh kan didominasi banget sama mobil-mobil dari Jepang, mulai dari Toyota, Daihatsu, terus apa gitu, Nissan, terus juga ada Suzuki, Honda, terus ada lagi tuh Mitsubishi. Nah iya betul, Mitsubishi. Bener. Nah terus tuh ya dari sini kita kan tahu nih kalau perusahaan dari Jepang jadi pemimpin nih pasar buat industri otomotif dong. Nah
Tapi menurut kamu tuh ya bakal ada nggak sih perusahaan yang dari negara lain gitu ya yang bisa nyaingin perusahaan dari negara Jepang ini buat bersaing di pasar otomotif Indonesia? Gimana ya? Kalau menurut aku sih bisa aja ya. Apalagi sekarang kita lagi ngetren mobil listrik. Ya itu dia lagi berseliweran di jalanan, guys. Betul. Dan di industri Jepang itu belum mengeluarkan mobil listrik, sayang banget ya. Bang, padahal itu benar-benar peluangnya nggak sih? Nah, iya. Sedangkan negara lain tuh udah berlomba-lomba gitu loh untuk membuat mobil listrik. Mulai dari negara Cina, dia udah ngeluarin mobil listrik. Iya sih, imut ya. Kan, Warnanya kan? pastel-pastel gitu. Ya, itu di Wuling sendiri itu udah ngeluarin REV ya kan. Terus juga ada dari negara Korea, itu ada Hyundai. Itu Hyundai Ioniq tuh kan. Iya, tahu itu keren banget sih gitu kan ya. Nah, terakhir itu juga ada dari negara Amerika, udah pasti tahu kan ya. Pasti itu kayak pelopornya enggak sih? Dia Tesla dari Amerika itu, guys. Iya. Nah, dari hal itu membuat Jepang memiliki pesaing yang lumayan kuat dah. Iya betul tuh, dari situ tuh harusnya Jepang harus berinovasi nggak sih? Betul banget sih, harus banget. Tapi tuh ya ada kesalahan yang membuat negara lain tuh nggak bisa menguasai pasar otomotif di Indonesia. Kita tahu nggak sih apa? Ada ya, aku belum tahu deh. Emangnya apa sih? Ada menurutku tuh ya, itu tuh negara lain tuh belum bisa memegang segmentasi yang ada di Indonesia. Nah, yaitu tuh segmentasi yang di Indonesia itu ada kendaraan yang ramah kantong, tapi itu memiliki fitur yang canggih. Pasti dong tahu kan kalau Indonesia kayak gimana. Tahu sih, banget. Nah, dari situ tuh Indonesia tuh masih banyak kan juga masih pendapatannya yang nggak terlalu mumpuni buat di mobil listrik. Nah, terus tuh yang pasti tahu kan mobil listrik harganya mahal banget sih ya. Iya kan. Nah, tapi iya juga ya, mobil listrik tuh kayak mahal banget gitu untuk masyarakat Indonesia yang masih ada di level menengah ke bawah gitu loh, kayak masih terlalu tinggi harganya. Iya betul banget. Apalagi tuh maka dari itu tuh mobil listrik belum bisa buat jadi pilihan buat masyarakat Indonesia. Betul banget. Padahal tuh pemerintah udah nawarin keringanan pajak untuk pemilik mobil listrik lebih murah daripada mobil bensin. Iya bener banget ya. Padahal pemerintah itu udah ngasih subsidi ke masyarakatnya untuk menggunakan siapa yang menggunakan mobil listrik pajaknya akan dikurangkan gitu ya. Ya. Kenapa nggak kita mulai aja ya kita pakai mobil listrik ya? Bisa sih, tapi kantong belum memuaskan ya Bun. Iya betul banget ya. Keren banget ya pembahasan kita kali ini, kayak benar-benar bermanfaat banget gitu. Kita jadi banyak tahu tentang mobil listrik dan pajak dari pemerintahnya. Keren banget ya pembahasan kita kali ini. Kita udah bahas banyak banget tentang mobil listrik, bahkan sampai pajak yang disubsidikan oleh pemerintah. Tapi sayang banget nih segmen Ceriwis kali ini udah di penghujung acara. Aku di sini mau bilang makasih banget buat temen aku Firda udah nyempetin hadir di channel aku kali ini untuk membahas tentang gimana caranya membuat segmen baru di industri otomotif. Mungkin sekian aja dari kita berdua. Segmen Ceriwis berakhir. See you in the next video. Bye bye.